Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Rodan Madani dengan NIM belakang 63. Saya Octavian Wahyu Ramadan dengan NIM belakang 43. Raditya Pamungkas Wardana dengan NIM belakang 116. Saya Fadli Aidin dengan NIM belakang 86. Saya Dinda Yuliana dengan NIM akhir 79. Pemerintah aja. Dilan. Saya Adil Nurfazira dengan NIM akhir 80. Baik, di sini juga ada Ari Subakti dengan NIM belakang 65. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Ri. Enggak, Udah. Baca, Ri. Latar belakang. udah. Latar belakang mesin dan komputer atau human computer interaction, ilmu yang mengkaji hubungan antara manusia dan komputer antarmuka pengalaman pengguna menyeluruh. Dalam konteks modern, IMK tidak lagi sekedar menilai apakah sistem digunakan, tapi juga mencakup kemudahan, pemahaman, efisiensi, kenyamanan, responsivitas, dan kualitas pengalaman pengguna. Penelitian di Indonesia menegaskan bahwa UI atau UX menjadi jembatan utama pengguna dan sistem, dengan aspek usability sebagai faktor kunci keberhasilan aplikasi atau layanan digital. Hal ini juga relevan di Australia, di mana perkembangan IMK didorong oleh kebutuhan akan layanan digital yang usable, aman, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta berkembang melalui riset akademik, konferensi ilmiah, layanan publik, kesehatan digital, dan teknologi inklusif. Selanjutnya definisi IMK. IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan sistem komputer dengan fokus pada perancangan antarmuka yang efisien, efektif, dan memberikan kepuasan penggunaan. Dalam praktiknya, sistem harus intuitif, meminimalkan kesalahan dan nyaman diguna. UI berperan sebagai tampilan visual dan titik interaksi, sedangkan UX mencakup keseluruhan pengalaman pengguna. Oleh karena itu, MK tidak hanya menilai tampilan, tapi juga alur interaksi, kemudahan navigasi, konsistensi, respon sistem, dan kepuasan penggunaan. Oke, selanjutnya untuk awal perkembangan IMK di benua Australia. Nah, untuk yang pertama di sini diawali dengan 1984, yang dimana CHISIG, yaitu Computer Human Interaction Special Interest Group, dibentuk sebagai komunitas pertama yang fokus pada bidang IMK di Australia. Lalu, pembentukan ini menjadi awal berkembangnya penelitian dan diskusi ilmiah tentang interaksi manusia dan komputer di tingkat nasional. Lalu selanjutnya dilanjutkan di tahun 1987. Di sini konferensi HCI pertama di Australia mulai diselenggarakan. Hal ini menandai terbentuknya forum akademik resmi yang mempertemukan peneliti, akademisi, dan praktisi untuk berbagi hasil penelitian serta memperkuat jaringan di bidang IMK. Lalu pada tahun 1990-an, konferensi HCI di Australia berkembang menjadi OZCHI, yaitu Australasian Computer Human Interaction Conference. Pada tahap ini, cakupan IMK tidak hanya di Australia, tetapi juga meluas ke kawasan Australasia, sehingga meningkatkan pengaruh dan kolaborasi internasional.
Lalu selanjutnya yaitu pada tahun 2000-an, di sini OZCHI menjadi konferensi tahunan yang semakin bergengsi dengan topik yang lebih luas, seperti teknologi mobile, aksesibilitas, desain inklusif, dan interaksi berbasis komunitas. IMK di Australia juga semakin berkembang dalam penerapan nyata di berbagai sektor. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan akademik. Jadi pada slide ini itu menjelaskan perkembangan IMK di bidang akademik di Australia, yang mana didukung oleh universitas-universitas besar di Australia sendiri seperti University of Melbourne, Australian National University, dan University of Queensland, yang mana mereka itu aktif melakukan riset dan publikasi di bidang HCI. Fokus kajian mereka itu ada 6, yaitu yang pertama itu user testing, yang mana user testing itu yaitu pengujian sistem apakah sistem tersebut itu mudah digunakan oleh pengguna. Lalu yang kedua itu adalah user centered design, yang mana ini adalah pembuatan desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu adalah CO design, yang mana ini adalah melibatkan pengguna dengan merancang desain. Lalu yang keempat yaitu adalah accessibility, yang mana ini adalah memastikan sistem bisa digunakan oleh semua orang. Dan yang kelima yaitu adalah interaction design, yang mana ini adalah berfokus pada interaksi antara pengguna dan sistem dibuat nyaman. Lalu yang keenam yaitu adalah evaluasi pengalaman pengguna. Lalu ada karakter akademik. Ini mencakup 4 hal, yang mana yang pertama itu adalah riset ilmiah, ini adalah mengembangkan pengetahuan baru. Lalu yang kedua itu adalah evaluasi sistem, ini adalah memastikan sistem itu berjalan secara efektif. Lalu yang ketiga itu adalah orientasi pengguna, yang mana menyesuaikan kebutuhan dan mudah digunakan oleh pengguna. Lalu yang keempat yaitu adalah bukan sekedar teknologi, yang mana ini artinya tidak hanya berfokus pada kecanggihan teknologi itu sendiri, tetapi juga memikirkan manfaat dan kenyamanan bagi pengguna. Next. Selanjutnya pada slide ini yaitu perkembangan praktis. Berbeda dengan perkembangan akademik tadi, yang mana perkembangan akademik itu didorong oleh universitas-universitas besar, sedangkan perkembangan praktis ini di benua Australia sendiri berkembang di berbagai sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat itu sendiri. Ada pada praktiknya IMK ini di benua Australia pada perkembangan praktis ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah kesehatan, yaitu untuk layanan digital, contohnya seperti rekam medis. Lalu yang kedua itu ada pendidikan, contohnya untuk e-learning atau platform pembelajaran online. Lalu ada pemerintahan, yang mana ini adalah seperti layanan administrasi online. Lalu ada komunitas adat, contohnya seperti aplikasi berbasis budaya lokal. Lalu yang kelima yaitu adalah keamanan, yang mana ini adalah sistem monitoring atau CCTV yang mudah digunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri khas dari IMK di benua Australia. Untuk ciri khas sendiri ada 4. Yang pertama yaitu user centered design, yang mana setiap pengembangan atau setiap pembuatan proyek dimulai dari kebutuhan dan perspektif pengguna, bukan dari sisi teknologi semata. Pengguna dilibatkan aktif sejak fase awal perancangan guna untuk agar selaras dengan ekspektasi. Lalu yang kedua ada inclusive design, yang mana sangat menekankan aksesibilitas bagi semua pengguna. Yang dimaksud sini semua pengguna yaitu penyandang disabilitas dan juga lansia. Lalu yang ketiga ada riset berbasis komunitas, yang mana di sini dimaksudkan riset penelitian ini dilakukan dengan komunitas lokal atau masyarakat original, yang mana penduduk aslinya, untuk memastikan solusi teknologi benar-benar relevan dengan lingkungan yang dituju untuk melakukan penelitian. Lalu ada yang keempat, yang terakhir yaitu forum ilmiah, yang mana didukung oleh OSCHI, yang mana merupakan
IMK resmi atau organisasi dari Australia yang rutin menggelarkan konferensi, menjadikan Australia punya ekosistem riset HCI yang terorganisir dan juga berkelanjutan. Selanjutnya itu contoh penerapan IMK di benua Australia. Penerapan IMK di Australia bersifat nyata namun menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Prinsip user-created design uh, uh, diterapkan mulai implementasi dirancang agar teknologi dapat dinikmati oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Pendekatan ini menjadikan Australia sebagai salah satu contoh terbaik dalam mengintegrasikan prinsip IMK ke dalam kehidupan nyata. 5 bidang penerapan IMK. Yang pertama itu ada sistem akademik kampus, portal mahasiswa yang intuitif dan mudah diakses. Yang kedua itu ada aplikasi kesehatan digital dan reminder obat berbasis UX. Yang ketiga itu layanan pemerintah digital, e-government, yang aksesibel bagi semua warga. Yang keempat itu teknologi komunitas adat antarmuka berbasis bahasa dan budaya lokal. Yang kelima itu antar budaya berbasis UX, pengembangan produk digital berorientasi pengguna. Nah, pada video YouTube itu menjelaskan video ini menunjukkan penerapan IMK pada transportasi pintar, di mana teknologi membantu pengguna dengan panduan visual agar lebih mudah, aman, dan cepat dalam mengambil keputusan. Industry partner, Transport for New South Wales. Our work spans 3 key areas. First is the demonstration of autonomy using our CAD platforms, where we make an impact by demonstrating the benefits of CAD technology on the road network and help prepare Transport for New South Wales for the introduction of this technology in the future. We are understanding the role of infrastructure in enabling safe operation of CADs, and by providing valuable feedback from urban and regional Australian perspective for understanding interactions and enables the training of AI that is relevant to local conditions, using realistic digital representations of interesting Australian scenarios. The third research area examines the way that future mobility should behave with other vehicles and vulnerable road users. This is achieved by first using digital twins in a realistic virtual reality, as CAVs are a feasible, eco-friendly and scalable future transportation system for people and goods. This is the future of mobility, and this research is vital to make it relevant to Australia. Oke, selanjutnya yaitu perkembangan terkini IMK di Australia. Di bidang kecerdasan buatan, Australia sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam Human-Centered Artificial Intelligence. Beberapa universitas seperti University of Queensland, mereka mengembangkan proyek AI yang benar-benar terpusat pada manusia, termasuk robot sosial yang membantu anak-anak dan pasien demensia. Sementara itu di University of Technology Sydney itu menciptakan prototipe brain computer interface yang memungkinkan manusia mengendalikan mesin hanya dengan gelombang otak. Lalu untuk di bidang desain berkelanjutan, AI itu digunakan untuk menciptakan desain yang ramah lingkungan sejak tahap awal. Peneliti di University Technology of Sydney dan berbagai konferensi Sustainability Australia itu memanfaatkan algoritma yang diciptakan AI untuk mengoptimalkan penggunaan AI dan material pada bangunan, sehingga emisi karbon dapat ditekan secara dini. Mereka juga mendorong pembangunan data center yang lebih hijau dengan memanfaatkan energi terbarukan. Sedangkan untuk teknologi kesehatan sendiri, pemerintah Australia itu sangat mendukung penerapan AI di sektor kesehatan. Digunakan untuk diagnosis penyakit lebih cepat, prediksi penyakit, serta pemantauan pasien jarak jauh. CSIRO, Lembaga Penelitian Sains Nasional Australia itu memiliki pusat e-health yang sangat besar.
Bahkan generatif AI itu diprediksi akan menambah kontribusi hingga 13 miliar dolar Australia per tahun ke sektor kesehatan negara tersebut. Yang terakhir itu pengalaman inklusif dan aksesibel. Di benua Australia sedang gencar mengembangkan teknologi yang bisa diakses oleh semua kalangan, termasuk kalangan disabilitas. AI itu dimanfaatkan untuk menciptakan alat komunikasi smart home yang ramah disabilitas dan aplikasi yang bebas bias. Universitas seperti Deakin University itu aktif melakukan desain inklusif. Selain itu, terdapat juga program literasi AI yang juga digalakkan agar masyarakat di daerah terpencil sekalipun bisa ikut menikmati manfaat teknologi ini. Oke, lanjut. Oke, untuk perbandingan dengan benua lainnya. Kita lihat di benua Australia itu mereka fokus kepada inklusif desain, sektor kesehatan, dan layanan publik. Komunitas ilmiah mereka itu berpusat pada OZCHI dan CHI-SIG. Karakteristiknya, risetnya itu sangat menonjol pada konteks sosial dan komunitas. Jadi, IMK di Australia bisa kita simpulkan pendekatannya itu praktis, inklusif, dan sangat adaptif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Sedangkan kita untuk Asia sendiri, mereka itu fokusnya itu sangat dinamis ke mobile e-commerce, edukasi digital. Melalui komunitas seperti ASEAN CHI, kita bisa melihat riset yang berkembang sangat cepat dan beragam karena penetrasi smartphone luar biasa di benua Asia. Karakter IMK di Asia itu cenderung variatif dan sangat mobile oriented. Jadi kita nggak hanya mengejar fungsi tapi juga mengejar kecepatan adaptasi teknologinya. Lanjut ke Eropa. Sedangkan di Eropa sendiri, benua Eropa ini memiliki pendekatan yang lebih filosofis dan regulatif. Fokus mereka itu ke human-centered design, etika dan privasi. Seperti yang bisa kita lihat di aturan GDPR Uni Eropa. Riset mereka itu sangat kuat secara teoritis melalui komunitas CHI dan DIS. Karena karakter IMK di Eropa itu cenderung formal, kritis, dan sangat menjunjung tinggi nilai etis. Terakhir itu di Amerika, khususnya Amerika Utara. Sebagai pusat industri teknologi dunia, fokus mereka itu inovasi produk dan user experience dalam skala yang besar. Dengan dukungan komunitas seperti ACM dan lab industri raksasa seperti Google dan Apple, riset mereka itu sangat berorientasi pada komersialisasi, karakternya jelas, inovatif, kompetitif, dan sangat product driven. Fokus utamanya adalah bagaimana hasil risetnya itu bisa langsung menjadi produk yang menguasai pasar. Baik teman-teman, di sini ada perbedaan utama dari beberapa benua seperti Australia, Asia, Eropa, maupun Amerika Utara. Nah, kita masuk ke pertama yaitu Australia. MK di Australia lebih menonjol pada desain kualitatif dan solusi untuk masyarakat majemuk. Artinya, teknologi dirancang agar bisa digunakan oleh berbagai kalangan, serta tetap memperhatikan keseimbangan antara teknologi, komunitas, dan kondisi sosial. Yang kedua yaitu Asia. Nah, di sini cenderung sangat cepat berkembang pada teknologi mobile dan layanan digital. Artiannya, maksudnya, karena jumlah pengguna di Asia sangat besar, sehingga desain sistem dibuat untuk efisien dan mampu melayani banyak pengguna sekaligus. Selanjutnya, di sini ada Eropa. Nah, PMK di Eropa lebih menekankan pada privasi, keamanan data, dan desain yang manusiawi. Contohnya dengan adanya regulasi seperti GDPR yang melindungi data pengguna. Jadi pendekatan Eropa lebih terarah pada kenyamanan dan pelindungan pengguna. Yang terakhir yaitu Amerika Utara. Nah, di Amerika Utara ini sering menjadi pusat inovasi produk dan riset industri skala besar, yaitu Silicon Valley mengandung IMK berbasis komersial. Artinya, perusahaan-perusahaan berskala besar seperti Google dan Apple banyak berasal dari sana, sehingga perkembangan IMK di Amerika Utara didorong oleh inovasi, teknologi, dan kebutuhan pasar. Nah, di sini kita masuk ke kesimpulan.
Yang pertama yaitu IMK di Australia berfokus pada desain inklusif yang mengutamakan kebutuhan masyarakat. Maksudnya yaitu solusi teknologi dibuat sesuai dengan kondisi nyata kebutuhan masyarakat setempat. Yang kedua, riset IMK di Australia kuat pada pendekatan kontekstual dan berbasis komunitas, sehingga solusi yang dihasilkan relevan dengan kondisi nyata. Yang ketiga, adanya dukungan ilmiah seperti OZCHI mendorong kolaborasi dan inovasi yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna dan teknologi. Artinya, perkembangan dan kolaborasi dalam inovasi sehingga perkembangan IMK dapat terus menyelesaikan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi. Yang ketiga yaitu sejarah keseluruhan karakter IMK di Australia bersifat praktis, inklusif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan sosial dan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi inti dari kesimpulan ini adalah bahwa Australia mengembangkan IMK bukan hanya untuk kecanggihan teknologi, tetapi juga agar teknologi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu merupakan hasil dari presentasi kami dengan membahas perkembangan IMK di benua Australia. Mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.